Assalamualaikum Mbak Aryati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya, Gus. berarti ini kita nanti praktek giliran. Saya dulu yang coach ya, Jadi Mbak. coach, nggih, Ya, monggo, nggih, ya. nggih, Pak. Nanti yang kedua panjenengan. Nggih. Bisa dimulai Waktunya dari sekarang sekarang. jam Ya, 16.20, berarti nanti 15 menit lagi ya 16.35, berarti. nggih, Pak. Ya, Ya, 16 kali. Ya, 16.35, nggih. siap ya, Mbak Aryati ya. Nggih, monggo, siap. Terima kasih. Selamat sore Ibu Caryati. Selamat sore, Pak Gus. Ya, silakan duduk. Eh, Kelihatannya hari ini Ibu Caryati sangat ceria. Ada apa gerangan hari ini? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat dan gembira, Pak Gus, karena hari ini bisa melalui hari dengan lancar, semua kegiatan yang sudah terjadwal untuk hari ini bisa dilalui dengan baik tanpa ada halangan. Makanya ini jadi energi positif bagi saya untuk kita berbincang-bincang Ya, pada kesempatan kali ini, Pak Gus. ya, terima kasih. Eh, Apa kira-kira kita hari ini perbincangannya, Mbak Caryati? Ya, mengenai ini Pak, eh, sopan santun dan adab murid terhadap guru maupun orang tua ini yang sedang menjadi eh, pikiran atau ganjalan untuk saya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Kenapa Ibu Caryati mengambil tema itu? Apakah di sekolah terjadi sesuatu yang kurang menunjukkan sopan santun atau bagaimana? Ya, untuk garis besarnya sih saya ingin mendiskusikan ini karena saya kok merasa bahwa akhir-akhir ini sikap anak murid terhadap guru baik di sekolah maupun di rumah terhadap orang tua kok mengalami ini Pak, penurunan dan itu Hmm, tidak hanya satu 2 anak yang saya amati itu mungkin karena di kelas itu karena pengaruh teman atau apa, sikap itu sepertinya sudah membudaya, hampir membudaya mungkin karena terjadi hampir setiap hari seperti itu, Pak. iya. Jadi itu yang terjadi di sekolah itu jadi rasa prihatin ya itu ya Ibu ya. Iya saya ya sebagai guru kok merasa kita sudah mendidik anak, sudah membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik untuk berkata yang baik dan sopan. Tapi sepertinya mungkin karena faktor pergaulan atau lingkungan atau apa gitu, Pak, jadi, sikapnya itu, sejauh ini ya mengganggulah untuk mengganggu, saya sebagai guru saya merasa apa saya kurang dalam memberikan wejangan atau apa pendidikan karakter anak kok jadi seperti ini, itu yang menjadi ganjalan saya akhir-akhir ini, Iya, Pak. itu tadi ya kondisi yang sekarang dihadapi oleh Bu Caryati. Kalau boleh saya Mmm, gambarkan hari ini misalnya ada eh, grade
dari 1 sampai 10 untuk kondisi hari ini kira-kira pada angka berapa, Ibu Daryata? Kalau bisa saya gambarkan sih, kondisi ini masih pada level 7, Pak. 7. Ya, level Hmm. 7. Jadi tadi dengan apa namanya cerita keprihatinan Ibu terhadap anak-anak tadi hari ini digambarkan pada level 7. Kemudian menurut Ibu idealnya pada angka berapa ya Yang supaya ya, mm, ya, supaya sesuai dengan apa namanya gambaran Ibu. ya, kalau yang saya inginkan itu idealnya itu ya kalau kisaran 1 sampai 10 saya menginginkan anak itu ya berada pada level 10. Oh Karena iya, saya rasa untuk sopan santun terhadap orang tua itu sebenarnya kan sudah budaya kita ya Pak, dari sejak dulu kala waktu kita mengalami masa-masa sekolah, itu kan sopan santun itu yang sangat utama terhadap guru maupun orang tua. Sekarang ini yang menjadi kegelisahan karena sepertinya sudah menurun di level 7, ya saya mencoba mengembalikan kondisi itu agar di level 10 gitu, Pak. oh, iya, Tapi iya. saya merasa kesulitan karena, tanpa dukungan dari pihak lain, rekan misalnya, saya kalau harus sendiri gitu mengembalikan dari level 7 ke level 10 sepertinya saya mengalami kesulitan. Baik. Iya, tadi ada sedikit masalah di eh, anak-anak terutama sopan santun Ibu. Lah, kira-kira langkah apa atau tindakan apa yang Ibu rencanakan untuk mengatasi hal tersebut? Sejauh ini yang sudah kami atau saya lakukan itu, tentu saja dengan adanya pembiasaan atau praktik-praktik baik dimulai dari saya sendiri. Saya memulai ini memang, berawal dari keinginan sendiri, bagaimana cara, pertama-tama yang harus saya lakukan itu, pertama, itu saya menyambut anak di depan gerbang sebelum anak masuk ke lingkungan sekolah, saya sudah menyambut mereka, mengharapkan ya tentu saja mereka akan salim kepada bapak ibu guru yang menyambutnya atau yang lain ketika bertemu dengan bapak ibu gurunya walaupun bukan wali kelasnya itu tetap membiasakan untuk salim sebelum mereka masuk kelas. Begitupun ketika di kelas masing-masing, guru-guru saya menginisiasi dengan bantuan guru lain itu berbaris dulu di depan kelas Ya. masing-masing, kemudian tetap salim pada gurunya sebelum masuk kelas. Ngoten, Pak. Mungkin berbicara ya, berbicara dengan orang yang sudah sepuh atau teman-teman yang lain harus lebih terkontrol kayak gitu ya, Ibu Caryati ya. Iya, diawali dari situ ketika kita sudah menaruh hormat dengan salim, berarti kita itu membawa anak-anak, seolah terhadap orang tua sendiri. Nah, dari situ, Hmm, saya menginisiasi, anak nantinya hatinya akan menjadi lembut, kemudian akan berkembang di lingkup temannya, tidak lagi mengatakan semacam kalimat atau kata-kata yang kasar oh, terhadap iya, iya, iya. teman tentunya. Kemudian harapan saya mereka bisa lebih sopan dan lembut ketika berbicara dengan gurunya, walaupun bukan guru kelasnya, Mas. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih. Dari beberapa rencana tadi Ibu yang sampaikan, kira-kira
bagian mana yang mendapatkan fokus dari tindakan Ibu yang untuk menangani kasus tadi? Oh ya, ini eh, ini tadi mengawali kita dengan menyambut anak di depan gerbang, kemudian dilanjutkan dengan salim di depan kelas sebelum masuk kelas, kemudian ketika berdoa, sebelum mereka berdoa saya berikan semacam wejangan bahwa kita itu berdoa kepada Tuhan, meminta pada Tuhan itu harus dengan cara yang benar, mengerti apa yang kita baca, kemudian dari situ mereka akan tersentuh benar-benar, oh berarti ketika kita meminta sesuatu itu harus dengan lembut, tidak terburu-buru. Nah itu saya pikir itu bisa mempengaruhi, eee, kejiwaan mereka, ketika akan mengatakan hal-hal yang kasar terhadap teman ataupun guru, mereka akan berpikir kembali, "Oh iya, kalau kita, berlaku lembut dan sopan, tentu orang juga akan menghargai kita. Kita ketika minta pada Allah dengan suara yang lembut, mengerti apa yang kita minta dengan bahasa Arab itu, tapi kita tahu maknanya juga mereka pasti, oh iya segala sesuatu kalau dilakukan dengan sopan, dengan rasa hormat itu hasilnya akan baik. Itu yang menjadi fokus saya dalam, mengembalikan karakter-karakter yang sudah terkontaminasi istilahnya dengan pergaulan lingkungan mereka, untuk sedikit demi sedikit kembali ke asalnya, berlaku sopan kembali terhadap guru dan teman-temannya ketika bermain, tidak mudah mengumpat karena dengan adanya wejangan dari guru, tentunya guru kan mengontrol segala tindakan mereka ketika mereka berbicara tentu didengar oleh guru. Kalaupun misalnya tetap berlaku kasar, mengomani kasar, teman-temannya pasti kan akan lapor pada guru. Misalnya dia mengatakan kata kasar, Bu, itu tentu akan berpengaruh terhadap perilaku mereka, seperti itu yang sudah saya coba untuk cara yang saya lakukan untuk mengembalikan kondisi awal gitu. Ya, Bu, terima kasih. Lalu kira-kira ini Ibu Jariti sudah merencanakan banyak hal semacam itu. Kira-kira bisa dilaksanakan itu kapan gitu? Atau dalam jangka waktu berapa lama itu? Ya ini kan sudah saya mulai lakukan, Pak, sudah mulai lakukan dan, perlahan-lahan saya bisa melihat, bisa menunjuk apa ya, bisa melihat hasilnya, hasil dari pembiasaan praktik baik yang dilakukan secara kontinu dan, secara, apa ya, terus-menerus istilahnya tidak hanya ketika pengen saja gitu, ketika, rencana itu dilaksanakan secara terus-menerus dan konsisten, Konsisten ya, ya, iya, kalau secara konsisten itu saya rasakan hasilnya itu memang sudah dapat dilihat, Pak. Jadi ya, sejauh ini itu yang saya lakukan itu seperti itu, praktek-praktek baik, ya, pembiasaan baik dengan memberikan contoh, tidak lagi, ketika mereka berbuat kasar, kita juga menegurnya dengan cara kasar, tidak lagi seperti itu, mereka pasti akan mengerti. ya. Berarti sementara sudah dilaksanakan ya, Bu. Tinggal Sudah, nanti secara iya. konsisten dan kontinu kayak gitu ya, Bu. Iya, untuk yang lain, kelas-kelas yang lain ini kan yang karena tingkat keparahannya mereka itu ada di kelas yang paling tinggi dan kelas paling tinggi itu merupakan contoh. Jadi saya harapkan ya mulai dari kelas saya kemudian nanti ke adik-adik kelas, ke guru kelas yang lain. Iya. Terima kasih Ibu sudah bincang-bincang banyak meluangkan waktunya
terakhir ini Bu. Ya. Terakhir, kira-kira apa yang didapat pada perbincangan kita sore hari ini, Bu? Ya, sangat menarik ya Pak. Saya bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan saya itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari saya di kelas pada saat pembelajaran maupun di lingkungan sekolah ini. Jadi saya ada ini tempat untuk berbagi, mencurahkan unek-unek. Jadi tidak saya pusing sendiri bagaimana sih cara menghadapi situasi seperti ini dengan adanya obrolan seperti ini saya jadi lebih terbuka terhadap permasalahan saya. Saya pun berharap nanti permasalahan serupa yang dialami teman-teman tidak hanya mengenai sopan santun atau yang lainnya bisa dibicarakan secara terbuka dengan rekan-rekan yang lain. Itu harapan saya, Pak. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam diskusi yang lain di lain hari. Mudah-mudahan menginspirasi banyak orang. Ya, Saya akhiri, terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini langsung gantian ya Ibu. Nggih, gantian. Nggih. Ya, dimulai saja ini Pak Kos 16.35. Jadi nanti 16.51 J, Pak. Oke. Oke, kita mulai saja. Selamat sore Pak Kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini sepertinya Pak Kos itu wajahnya terlihat lebih ceria, lebih bahagia dibandingkan dengan hari kemarin ya Pak. Ada apa gerangan Pak? Alhamdulillah Ibu. Jadi hari ini tadi saya menyempatkan diri untuk anak-anak ini pergi ke Solo dalam rangka PPG dan saya merasa lega walaupun belum diangkat tapi sudah ikut PPG dalam Ya, saya alhamdulillah. Saya senang. ikut senang dan ikut mendoakan sih Pak supaya kegiatan nanti putra panjenengan bisa mengikuti dengan lancar sampai akhir. Ya, terima kasih saya ucapkan pada Pak Kos pada kesempatan kali ini bisa hadir untuk sekedar berbincang-bincang dengan saya. Kalau boleh saya ini tahu apa yang akan Pak Kos sampaikan di sini, apa yang menjadi unek-unek Pak Kos pada sore hari ini, Pak? Ya, jadi begini Ibu, saya itu merasa prihatin dengan anak-anak di kelas tinggi, terutama kelas 4, 5, 6. Ini kadang saya masih menjumpai kok ada yang belum bisa membaca dengan lancar. Jadi malah kadang ada yang sama sekali belum bisa jalan baca, masih dieja kayak gitu. Ini jadi keprihatinan saya. Iya, Itu yang akan kami perbincangkan. Iya, dari Pak Kos sendiri mengetahui bahwa anak-anak itu belum lancar membaca dari kelas 4 sampai 6 itu alat apa yang Pak Kos gunakan untuk mengobservasi kemampuan mereka dalam membaca, Pak? Apakah karena ketika pengamatan sekilas atau laporan dari rekan-rekan guru atau memang Pak Kos menghadapi sendiri situasi seperti itu? Iya, terima kasih. Berarti begini, ketika awal pembelajaran itu karena pengalamannya sudah berulang-ulang, sehingga saya ketika awal pembelajaran itu meminta anak
untuk membaca di depan satu-satu, satu persatu. Yang semula itu tidak menyangka kalau misalnya kelas 6 masih ada yang belum lancar itu. Ternyata saya temukan di situ. Jadi ada ya mungkin tahun ini satu anak, tahun kemarin dua, tahun kemarinnya lagi satu. Itu setiap tahun kok ada ya salah satu anak yang eh, memang belum apa namanya bisa membaca dengan lancar gitu. Jadi inilah yang saya apa namanya Jadi ganjalan ya Pak, prihatinkan. semacam Iya prihatin, itu menjadi ganjalan. ganjalan itu. Apalagi kelas 4, 5, 6 ini kan sudah pembelajarannya tingkat tinggi sehingga Iya, iya sudah nyaris masuk dibutuhkan ke ini ya, konsep ya, pemahaman konsep-konsep dimasukkan, tidak lagi membaca ejaan, sekedar membaca gitu ya Pak. ya, ya begitu ya. Ya, Mungkin itu keperhatian saya. ya, itu juga sebenarnya hal itu juga pernah saya alami Pak. Itu di kelas 6 itu saya kelas 5, waktu itu kelas 5 saya pegang kelas 5. Ini kalau mau mendaki stop, saya stop ya. Hanya ada 9 anak itu yang belum bisa baca sama sekali Pak. Di eja pun tidak bisa. Nah ini mungkin bisa jadi bahan referensi untuk panjenengan. Kalau untuk yang anak yang belum bisa membaca baik baru di eja ataupun belum lancar ketika membaca panjang kata dengan suku kata yang panjang itu biasanya saya beri atensi khusus untuk anak-anak tersebut, bukan lagi menanamkan konsep-konsep, tetapi khusus untuk anak 9 itu saya fokuskan untuk keterampilan membacanya. Itu yang di eja atau apa ini mungkin nantinya bisa Pak Kus gunakan. Ini hanya sebuah referensi ya Pak, masih banyak referensi yang lain. Sekarang dari sekian anak yang tidak bisa membaca itu kira-kira itu dari kelas 4 sampai 6 itu ada berapa persen ya Pak? Ya mungkin kalau dihitung paling sekelas itu ya satu anak, dua anak itu, tapi walaupun jumlahnya sedikit itu memang sangat mengganggu dalam pembelajaran. Iya tentu. Pembelajaran kita itu tidak lancar kayaknya. Ada yang terganjal di satu anak, dua anak itu kan tidak bisa diikutkan untuk pembelajaran dengan teman-temannya. Itu yang jadi masalahnya di situ ya. Ini sudah sejauh ini apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi kondisi semacam ini? Apakah ada perencanaan khusus untuk menangani anak-anak seperti ini ataukah Pak Kos itu melaksanakan program pembelajaran untuk anak ini atas inisiatif sendiri tanpa dikomunikasikan karena merasa belum perlu, karena itu yang dihadapi salah satunya terjadi di kelas Pak Kos sendiri. Sudah tuker peran. Jadi begini Ibu, sebenarnya program saya itu ini untuk memicu anak, memotivasi anak dari kelas 1 itu agar gemar membaca di perpustakaan. Sehingga kalau sudah diawali dengan kegiatan membaca dari anak-anak kelas rendah, kemungkinan besar di kelas tingginya itu nanti mereka itu sudah lancar membaca. Oleh karena itu tadi gambaran saya terhadap masalah itu, saya akan memberikan langkah-langkah. Yang pertama itu saya akan koordinasikan dulu dengan program saya gemar membaca di perpus dengan semua komunitas yang ada di sekolah. Setelah itu saya akan merencanakan sebuah kegiatan yang mungkin selama ini kurang maksimal, yaitu pendampingan anak membaca di perpus dengan membenahi semua
yang ada di perpustakaan, baik dari administrasinya maupun dari petugas-petugasnya atau pembimbing-pembimbingnya. Jadi memang harus ada koordinasi dengan guru-guru dan komunitas yang ada di sekolah. Tanpa itu tidak akan berjalan karena kita itu waktunya terbatas di kelas. Sehingga untuk yang di perpus harus ada uh, orang yang membantu dari guru-guru lain atau dari tenaga-tenaga yang lain. Kemudian kami juga akan menginventaris kelengkapan di perpus sehingga nanti perpus itu merupakan tempat yang menyenangkan bagi anak untuk datang dan membaca di situ. Itu rencana kami. Itu. Iya, terima kasih. Sejauh ini untuk rencana yang Bapak buat itu tingkat keberhasilannya itu berapa persen atau panjenengan bisa mengukur apa yang saya rencanakan itu keberhasilannya berapa besar gitu. Kalau dengan angka 1 sampai 10 mungkin hari ini saya lihat pada angka yang 5. Pada angka 5 itu Mbak. Belum maksimal. Iya, maksudnya nanti untuk apa yang sudah rencanakan ini mulai dari pembenahan di pendampingan di perpus oleh guru-guru yang lain ini kan sifatnya kan baru direncanakan. Nah, optimistis panjenengan itu terhadap berhasilnya rencana ini sejauh mana? Ya, tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya ini sudah berjalan cuman kurang maksimal karena kurang pembenahan di sana sini. Jadi yang saya punya optimis kalau dikelola dengan baik perpustakaan kami ini bisa mencapai mungkin 90%. 90% anak akan menyukai atau menggemari membaca di sana di perpus. Dan ini sangat membantu sekali terhadap pembelajaran di kelas karena dengan sering membaca, dengan sering berkumpul sama teman, berlatih bersama itu seolah-olah tidak terasa itu pembelajaran membaca dari awal, dari kelas 1. Yang mungkin awalnya dia melihat-lihat gambar, melihat-lihat buku, tapi lama-lama dia membaca dengan sendirinya sehingga sampai di kelas tinggi dia sudah lancar membaca. Itu membantu hanya sifatnya membantu. Itu. Saya optimis sampai tindakan saya itu 90% bisa tercapai itu, Mbak Jaya. Ya, saya doakan semoga apa yang direncanakan Pak Kus dengan program-program yang sangat menarik itu bisa mencapai keberhasilan tidak hanya 90% ya Pak, tetapi saya berharap itu sampai 100%. Nah, untuk estimasi pencapaian yang 90% apabila ditingkatkan untuk menjadi 100%, apakah peran orang tua itu bisa ini Pak, kontribusi orang tua itu sangat membantu atau tidak dalam hal ini? Ya, orang tua juga membantu. Jadi karena tadi program saya langkah awalnya ke sekolah, pihak sekolah, komunitas di sekolah, berikutnya nanti ke orang tua. Orang tua juga kami mohon untuk memotivasi anak untuk gemar membaca. Karena nanti ada peminjaman buku dari perpus, jadi di rumah supaya dia dibaca. Jadi samping membaca di perpus, mereka pinjam buku dari perpus, di rumah orang tua ini untuk membantu bahwa anaknya itu ikut membaca buku yang dipinjam dari perpus. Ini langkah yang berikutnya akan kami tempuh itu untuk membantu keberhasilan
Ya, berarti tetap mengomunikasikan dengan orang tua ya Pak, untuk progres keberhasilan anak-anak itu untuk bisa membaca gitu. Iya, betul. Iya. Gini Pak, untuk yang terakhir kita sepakati untuk mengetahui progres keberhasilan yang Bapak capai itu kapan kita komunikasikan lagi hal ini dalam obrolan yang lebih bermakna lagi ke depannya, kapan bisa dilaksanakan? Terima kasih Ibu. Jadi karena selama ini sudah berjalan namun belum maksimal, sebenarnya saya ingin gerakan ini lebih terasa. Ya mungkin 1-2 minggu saya mempersiapkan diri, kemudian saya akan laksanakan program saya ini lebih maksimal lagi. Itu sekitar 1 atau 2 minggu lagi. Kemudian nanti secara berkala, secara bertahap, dan continue akan kami monitoring, kami evaluasi tingkat keberhasilan tadi. Jadi mungkin ada hal-hal yang sudah baik, nanti akan saya pertahankan, kemudian hal yang kurang nanti akan kami tambahi untuk perbaikan itu. Ya mungkin itu. Ya, terima kasih untuk obrolan kita pada sore hari ini Pak Kus. Semoga Ya, apa yang sama-sama. direncanakan termasuk aksi yang nantinya dilakukan panjenengan dapat menemui keberhasilan bahkan lebih dari yang sudah direncanakan pada angka 90% menjadi lebih baik lagi dengan adanya komitmen dalam melaksanakan perencanaan yang sudah dibuat tadi. Terima kasih untuk waktunya Pak Kus. Terima kasih sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.